Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 63, Kesemek yang Lembut. Teknik pedang Flying Cloud. Anda adalah murid sekte Flying Cloud. Berhenti. Tangan darah Wumo berteriak ketakutan. Kamu pikir aku akan berhenti hanya karena kamu bilang begitu? Tuan muda yang mulia itu mencibir. Cahaya pedangnya tidak berhenti, memaksa Wumo mundur. Puci. Pada akhirnya, cahaya pedang putra bangsawan meninggalkan luka panjang di lengan Wumo, dan darah mengalir keluar. Pada saat ini, Tuan muda bangsawan menyarungkan pedangnya dan berdiri. Dia berkata dengan bangga, kali ini, saya hanya memberi Anda pelajaran. Lain kali, kamu akan mati. Ingat, saya murid inti sekte Flying Cloud, Su Feiyun. Tangan berdarah apa? Anda hanya sampah di mata sekte Flying Cloud. Petik 2. Jadi dia adalah murid inti dari sekte Flying Cloud. Tidak heran dia begitu kuat. Wu Mo ini hanya memintanya. Lu Ming menyadari. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di bagian timur Kekaisaran Matahari yang terik, sekte pedang mistis secara alami adalah penguasa tertinggi. Namun, ada beberapa sekte lain selain sekte pedang mistik. Sekte-sekte ini secara alami jauh lebih lemah daripada sekte pedang mistik, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada beberapa penggarap keliling atau klan kecil. Sekte Flying Cloud adalah sekte seperti itu. Anda. Wajah Wumo menjadi pucat setelah dimarahi oleh seorang pemuda berusia 20-an. Namun, dia tidak berani marah pada Su Feiyun. Dia tiba-tiba menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin, "Nak, mengapa kamu menggelengkan kepala dan tertawa sekarang? Apakah kamu menertawakanku? Kecil sepertimu berani menertawakanku. Saya akan membunuh kamu." Kemudian, dia membenturkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Karena dia kehilangan muka di depan Su Feiyun, dia akan mendapatkannya kembali dari Lu Ming. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Seringai muncul di sudut bibirnya. Dia melihat telapak tangan Wu Mo dan tidak bergerak. Mati. Bibir Wu Mo membentuk senyuman dingin. Anak ini sangat ketakutan. Salah satu dari 3 hantu Gunung Yin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang meledak. Cahaya pedang seputih salju menembus udara. Itu lebih cepat dan lebih dingin dari cahaya pedang Su Feiyun. Puci. Kilatan darah muncul, diikuti jeritan melengking Wu Mo. Ah! Tanganku. Wu Mo berteriak sambil mundur. Salah satu tangannya sudah hilang. Telapak tangannya tentu saja terpotong oleh pedang Lu Ming. Pedang yang begitu cepat, metode yang kejam. Hati orang-orang di aula bergetar. Mereka semua memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Dia tampak seperti baru berusia 15 atau 16 tahun, tapi dia mampu memotong telapak tangan Wu Mo dengan satu serangan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ah, siapa kamu? Siapa kamu? Wu Mo berteriak sedih. Sekte pedang mistik, Lu Ming. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu dapat menemukanku di sekte pedang mistik. Sekarang, pergilah. Lu Ming berteriak. Apa? Sekte pedang mistik. Yang lain terkejut, dan kemudian mereka sadar. Jadi dia adalah murid sekte pedang mistik. Tidak heran dia begitu kuat. Bahkan Su Feiyun, yang memiliki ekspresi bangga, menjadi jujur saat ini. Seorang murid sekte pedang mistik. Haha, aku mengaku kalah. Wu Mo tertawa getir. Baginya, sekte pedang mistik adalah raksasa. Jika dia tidak ingin mati, dia tidak akan bisa membalas dendam dari Lu Ming seumur hidup ini. Wu Mo mengambil tangannya yang patah dan bergegas keluar aula, menghilang dari pandangan. Sekte pedang mistik. Di atas aula, mata tetua kedua berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Haha, jadi itu adalah pahlawan muda dari sekte pedang mistik. Aku sudah tidak sopan. Orang tua berambut putih itu menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Setelah itu, yang lain juga berdiri dan menangkupkan tinjunya. Lu Ming tersenyum tipis, membalas salam, dan duduk. Haha, aku tidak menyangka akan ada pahlawan dari sekte pedang mistik kali ini. Saya bahkan tidak tahu bahwa sekte pedang mistik telah mengumpulkan token misi keluarga Su. Tapi ini lebih baik. Kami bahkan lebih percaya diri kali ini. Baiklah, ayo pergi. Zhu Chuan tertawa. Kerumunan itu mengangguk dan mengikuti Zhu Chuan keluar dari kediaman keluarga Su. Di luar, keluarga Zhu sudah siap. Sebuah kereta, puluhan penjaga keluarga Zhu, dan lebih dari 10 kuda skala hijau.
Yang ada di gerbong ini adalah rindu tertua keluarga Zhu kami. Kata Zhu Chuan. Semua orang menganggukkan kepala dan menaiki kuda skala hijau mereka. Dengan perintah Zhu Chuan, lusinan kuda skala hijau mengeluarkan, gemuruh, dan kelompok itu menuju ke arah Gunung Darah Hitam. Zhu Chuan bersama mereka. Itu adalah perjalanan lebih dari 10 hari dari kota Sky Crossing ke Gunung Darah Hitam. Semua orang bergegas di siang hari dan beristirahat di malam hari. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari ini sangat damai, karena dekat dengan Gunung Darah Hitam adalah yang paling berbahaya. Karena dekat dengan Gunung Darah Hitam dan medannya terpencil, ada berbagai macam bandit dan pencuri kuda yang bersembunyi. Pada hari keempat, larut malam, Lu Ming duduk bersila di tenda sementara, bermeditasi dan berkultivasi. Tiba-tiba, terdengar jeritan melengking. Di malam yang tenang, kejadiannya sangat mendadak. Bas! Lu Ming langsung membuka matanya dan berlari keluar seperti embusan angin. Bas! Dan EBSCP, suara mendesing. Jelas sekali bahwa dia bukanlah satu-satunya. Yang lain juga terkejut, dan mereka semua bergegas menuju sumber suara. Itu adalah tenda besar, dan kereta rindu tertua keluarga Zhu diparkir di sini. Lu Ming, 3 hantu Gunung Yin, Su Feiyun, dan yang lainnya telah mencapainya hampir pada waktu yang bersamaan. Di luar tenda, sesosok tubuh tergeletak di tanah. Itu adalah lelaki tua berambut putih. Namun, jantungnya telah tertusuk tombak pendek, dan dia tidak bernapas lagi. Semua orang mengerutkan kening. Saat ini, semua orang sudah saling mengenal. Orang tua ini bernama Chen Xin, dan dia menggunakan tombak pendek. Dan sekarang, hati lelaki tua ini telah tertusuk oleh tombak pendeknya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Zhu Chuan bergegas mendekat dan ekspresinya berubah saat melihat ini. Paman Fu, apa yang terjadi? Teriak Zhu Chuan. Seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk keluar dari tenda. Dia gemetar saat berkata, "Tetua kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tadi, saya tiba-tiba mendengar teriakan dan sangat ketakutan hingga tidak berani keluar untuk memeriksanya. Lalu, kamu datang. Hampir tidak ada bekas perkelahian di sini. Meskipun budidaya Chen Xin tidak terlalu tinggi, dia berada di puncak alam master kelas 5. Siapa yang bisa membuat Chen Xin begitu tidak berdaya sehingga dia bisa membunuhnya dengan tombak pendeknya sendiri?" Petik 2. Pemimpin 3 hantu Gunung Yin berkata dengan ekspresi muram. Yang lain juga mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah itu keluarga Zhou? Ekspresi Zhu Chuan tiba-tiba berubah. Keluarga Zhou? Keluarga Zhou yang mana? Su Feiyun bertanya. Ini, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Keluarga Zhu kami memiliki musuh bebuyutan, keluarga Zhou. Keluarga Zhou dan keluarga Zhu telah berperang secara terbuka dan diam-diam selama beberapa dekade. Keduanya ingin saling menghancurkan. Kali ini, jika keluarga Zhou mengetahui bahwa leluhur keluarga Zhu kami terluka parah, mereka mungkin akan mengirim seseorang untuk menghentikan kami mengawal pil tersebut. Zhu Chuan menjelaskan. Ada hal seperti itu. Penatua kedua Zhu, keluarga Zhu Anda tidak menyebutkan hal ini ketika Anda mengeluarkan misi, dan sekarang Anda telah menambahkan 1 minggu entah dari mana. Tidak, menurutku misi ini masih perlu didiskusikan. Pemimpin 3 hantu Gunung Yin berkata dengan ekspresi berubah. Tidak buruk. Su Feiyun juga mengangguk. Babak 64, pertarungan sengit dengan para bandit. Kalian tidak bisa berubah pikiran di tengah jalan. Zhu Chuan berkata dengan ekspresi jelek. Bagaimana dengan ini? Karena Wu Mo telah berhenti dan Chen Xin meninggal, kami akan melanjutkan misi ini selama keluarga Zhu meningkatkan gaji dan melipat gandakan hadiahnya. Anak tertua dari 3 hantu Gunung Yin memutar matanya dan berkata. Gandakan harganya. Zhu Chuan tampak gelisah. Dengan harga 2 kali lipat, 6 orang akan berharga 1,2 juta tael perak. Sekalipun keluarga Zhu kaya, biayanya tetap besar. Jika tidak, lupakan saja. Kata ketiga hantu guru Gunung Yin. Tunggu, aku akan memberikannya padamu. Zhu Chuan mengertakkan gigi. Saya pikir kita harus membayar setengah dari depositnya terlebih dahulu. Su Feiyun menambahkan. Setengah dari deposit. Zhu Chuan tampak ragu-ragu. Tetua kedua, kenapa kamu tidak membayar dulu? Keselamatan nona muda lebih penting. Kata Paman Fu. Paman Fu ini adalah kusir rindu tertua keluarga Zhu. Oke, kalau begitu aku akan membayar setengahnya dulu. Zhu Chuan mengertakkan gigi dan kembali ke tenda.
Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas perak, yang masing-masing bernilai 10.000 tael. Dia memberi Luming dan yang lainnya masing-masing 100.000 tael. Tentu saja, Luming menyimpannya tanpa ragu-ragu. Haha, kalau begitu, menurutku kita harus berjaga-jaga secara bergiliran. Ini untuk mencegah keluarga Zhou menyergap kita. Ketiga hantu Gunung Yin semuanya tersenyum setelah menerima perak. Zhu Chuan segera memerintahkan penjaga keluarga Zhu untuk waspada penuh. Tentu saja, seseorang akan menangani mayat Chen Xin. Luming memandangi tenda wanita muda tertua keluarga Lu, dengan tatapan aneh di matanya. Dia selalu merasa masalah ini sangat aneh. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak melihat rindu tertua keluarga Zhu selama beberapa hari. Dia bersembunyi di gerbong sepanjang hari, bertingkah misterius. Zhu Chuan berkata bahwa putri sulung keluarga Zhu akhir-akhir ini dalam kondisi kesehatan yang buruk dan takut masuk angin. Luming merenung sejenak. Dia berdiskusi dengan ketiga hantu Gunung Yin dan yang lainnya tentang bagaimana mengatur agar mereka bergiliran berjaga. Lalu, dia kembali ke tenda. Di paruh kedua malam, Luming keluar untuk berjaga. Tidak ada pergerakan sepanjang malam. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa hari berikutnya damai. Pada hari ke-8, semua orang sudah dekat dengan Gunung Darah Hitam. Medannya berangsur-angsur menjadi sunyi. Pada titik ini, semua orang dalam keadaan siaga penuh dan waspada penuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika mereka melewati jalan pegunungan, suara tajam yang menusuk udara tiba-tiba terdengar dari kedua sisi. Gelombang anak panah yang lebat ditembakkan ke arah mereka. Tidak bagus, serangan musuh, pertahanan penuh. Teriak Zhu Chuan. Luming, Su Feiyun, dan yang lainnya telah terbang ke langit. Cahaya pedang bersinar dan anak panahnya terpotong menjadi dua di udara. Kemudian, mereka melepaskan ki mereka yang sebenarnya dan menyapu anak panah yang patah. Anak panah itu dipantulkan kembali dengan kecepatan lebih cepat daripada saat ditembakkan. Ah! Ah! Lalu, terdengar teriakan. Ledakan! 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 Saat ini, suara tapak kuda terdengar dari depan, menimbulkan awan debu. Sekelompok lebih dari 100 orang sedang menunggangi kuda perang mereka dan bergemuruh. Sekelompok orang muncul di depan mereka. Mereka semua adalah pria yang kuat dan kekar, dan tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh. Mereka mengungkapkan bahwa kultivasi mereka tidak lemah, dan orang biasa tidak dapat menandingi mereka. Serahkan semua harta dan wanitamu, dan kamu bisa tersesat. Pemimpin kelompok itu, seorang pria kekar dengan janggut lebat, berteriak. Seperti yang diharapkan, mereka bertemu bandit. Menurutku kaulah yang seharusnya tersesat. Su Feiyun berteriak keras, dan sosoknya menerkam seperti kilat. Teknik gerakannya sangat cepat. Bas! Kemudian, seberkas cahaya pedang menembus udara dan menyerang bandit yang memimpin. Sangat kuat. Ekspresi pemimpin bandit berubah drastis. Dia mengeluarkan pedang besarnya dan nyaris tidak berhasil memblokir beberapa gerakan sebelum dia terbunuh oleh pedang Su Feiyun. Pemimpin ke-9 telah terbunuh. Mundur. Bandit lainnya terkejut dan mundur seperti segerombolan lebah, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Bukankah para bandit ini terlalu lemah? Su Feiyun berjalan kembali dan cemberut. Pahlawan muda Su, bukan karena para bandit itu lemah. Hanya saja yang lebih kuat belum keluar. Bos dari tiga hantu Gunung Yin. Mereka telah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun dan tahu bahwa para bandit ini tidak sesederhana kelihatannya. Selanjutnya, waspada penuh. Jangan ceroboh. Perintah Zhu Chuan. Ya, para penjaga keluarga Zhu merespons satu demi satu. Lalu, semua orang terus bergerak maju. Benar saja, tak lama kemudian, suara tapak kuda yang memekakkan telinga kembali terdengar. Mereka di sini. Semua orang tahu bahwa tantangan sesungguhnya akan datang. Para bandit ini benar-benar tidak ada habisnya. Kali ini, biarkan aku membunuh mereka semua. Ekspresi Su Feiyun berubah menjadi kaku. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat debu memenuhi udara, beberapa ratus orang muncul di depan mereka. Begitu banyak orang. Hati semua orang bergetar. Beberapa ratus orang, yang padat, berhenti di depan mereka. Siapa yang berani membunuh saudara ke-9ku? Keluar dan hadapi kematianmu. Pemimpin para bandit itu tingginya 7 kaki dan berotot. Dia membawa parang besar di punggungnya, dan suaranya seperti bel yang keras. Auranya sangat menindas.
Tuan yang hebat, bocah lelaki cantik itulah yang membunuhnya. Salah satu antek menunjuk ke arah Su Feiyun dan berteriak. Jadi itu kamu, nak. Keluarlah dan hadapi kematianmu. Tuan besar itu meraung. Menurutku kaulah yang akan mati. Su Feiyun bangga dan sombong, namun saat ini dia dipandang rendah oleh bandit. Niat membunuh muncul di matanya, dan dia melompat dari kudanya yang bersisik hijau. Dia menghunuskan pedang panjangnya dan menyerbu ke arah tuan besar. Membunuh, membunuh, teriak sang guru besar, dan sosoknya yang tinggi juga melompat dari kuda perangnya. Bilah besar di tangannya memadamkan cahaya pedang pucat. Dentang, bilah dan pedang saling berbenturan. Tubuh Su Feiyun gemetar dan dia terpaksa mundur. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi Su Feiyun berubah drastis. Sampah, bunuh, bunuh, bunuh. Dan EBSCP, pemimpin itu berteriak dan menebas puluhan kali. Bila astral itu melolong dan menyelimuti seluruh tubuh Su Feiyun. Teknik pedang Flying Cloud. Su Feiyun mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik pedang Flying Cloud, tetapi dia masih tidak bisa memblokir master hebat itu. Hanya dalam 10 gerakan, Su Feiyun terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Budidaya master pertama sebenarnya telah mencapai puncak alam master kelas 6. Aku akan menghadapinya. Pemimpin dari 3 hantu gunung Yin bergerak dan bergegas keluar. Dia menggunakan batang besi dan dengan kejam menghantamkannya ke arah bos bandit itu. Saat batang besi itu jatuh, terdengar suara, "Huhu," seolah-olah udaranya akan hancur. Pemimpin dari 3 hantu gunung Yin juga merupakan alam master kelas 6 puncak. Dapat dikatakan bahwa budidayanya adalah yang tertinggi di antara mereka. Dentang, pedang dan batang besi bertabrakan, dan keduanya mundur 3 langkah. Saya tidak percaya ada ahli seperti Anda. Tapi apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apa saja sendirian? Membunuh mereka semua. Pemimpin bandit melambaikan tangannya, dan ratusan bandit segera bergegas mendekat. Lindungi nona muda itu, teriak Zhu Chuan. Puluhan penjaga dari keluarga Zhu mengepung kereta rindu tertua keluarga Zhu. Bas, mata Luming menjadi dingin dan dia bergegas keluar. Suara mendesing. Dia melakukan teknik pedang berkilau secepat kilat. Dengan setiap serangan, leher beberapa bandit dipotong. Kemanapun tubuhnya lewat, darah akan mengalir. Bab 65, kalian semua telah tertipu. Mati. Seorang pria kekar dengan kapak besar di tangannya datang menebas Luming. Pria kekar ini memiliki budidaya alam master kelas 5. Di antara para bandit, dia pasti berada di level pemimpin. Namun, alam master kelas 5 bukanlah apa-apa di mata Luming. Dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia menghindari kapak itu. Kemudian, dengan kilatan cahaya pedang, tenggorokan pria kekar itu terpotong. Cici, pedang Ki tidak ada bandingannya. Dalam sekejap mata, puluhan orang tewas di tangan Luming. 2 dari 3 hantu gunung Yin dan Su Feiyun lainnya berada dalam situasi yang sama. Selain ketua, bandit terkuat lainnya hanya berada di puncak alam master kelas 5. Mereka bukan tandingan ketiga hantu itu. Sekalipun ada banyak orang, itu tidak ada gunanya. Hanya dalam waktu singkat, ratusan orang tewas. Tidak bagus, musuh terlalu kuat. Mundur. Tuan besar itu meraung. Dia telah bertukar lebih dari 100 gerakan dengan 3 hantu gunung Yin, namun tak satu pun dari mereka yang menang. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi hari ini, jadi dia bersiap untuk mundur. Bas! Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melompat keluar seperti sambaran petir dari antara para bandit dan menerkam ke arah kereta rindu muda tertua klan Su. Kecepatan angka ini sungguh luar biasa cepat. Dengan lambaian tangannya, energi sejatinya meledak. Dia sebenarnya lebih kuat dari master pertama. Alam master kelas 7. Teriak saudara kedua dari Gunung Yin, 3 hantu. Puff, puff. Penjaga keluarga Zhu yang terkuat hanya berada di alam master kelas 1, dan mustahil bagi mereka untuk melawan ahli seperti itu. Lebih dari 10 dari mereka terbunuh oleh Ki sejati yang kuat. Sosok itu hendak menerkam kereta rindu tertua keluarga Zhu. Saat ini, kusir, Paman Fu, melolong panjang. Zhou Linsan, aku tahu kamu akan datang. Setelah itu, Paman Fu juga melompat ke udara, mengeluarkan aura yang kuat saat dia bertukar beberapa serangan telapak tangan dengan sosok sebelumnya. Ledakan, ledakan. Dengan beberapa ledakan berturut-turut, keduanya mundur beberapa langkah setelah mendarat. Kusir ini juga merupakan Master Realm kelas 7.
Lu Ming, Su Feiyun, dan yang lainnya terkejut. Saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa sosok yang melancarkan serangan diam-diam adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Zhu Bing, serahkan pil suplemen vitalitas dan Luaner. Zhou Linsan berteriak, serahkan, lalu kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kata kusir dengan dingin. Saat ini, tubuhnya tidak lagi bungkuk. Dia berdiri tegak dan auranya mengancam. Ta-ta-ta, suara tapak kuda terdengar terus-menerus. Setelah itu, sekelompok besar orang muncul di jalur pegunungan. Ada juga siluet orang yang berkelap-kelip di sekitar hutan. Totalnya ada beberapa ratus orang. Mereka semua ahli. Mata Lu Ming menyipit. Dia tahu bahwa orang yang muncul di belakang mereka bukanlah bandit. Mereka semua adalah elit, terlatih, dan memiliki budidaya yang kuat. Wajah para bandit itu sangat jelek. Kepala suku berteriak, semuanya, urusan Anda tidak ada hubungannya dengan kami. Bisakah kamu membiarkan kami pergi? Dia bahkan ingin menangis. Dia hanya bingung. Bukankah itu hanya perampokan? Dia tidak hanya bertemu dengan sekelompok ahli, tetapi sekarang bahkan ada sekelompok dari mereka. Zhou Linsan melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan mereka. Segera, orang-orang itu membuka jalan bagi para bandit untuk melarikan diri dengan panik. Setelah para bandit melarikan diri, 7 lelaki tua menghampiri Zhou Sanlin dan memberi hormat, Tuan. Pemimpin klan dari klan Zhou, Lu Ming dan yang lainnya menggerakkan pandangan mereka dan mundur ke sisi gerbong. Zhou Linsan, sepertinya keluarga Zhou telah tampil dengan kekuatan penuh kali ini. Sang kusir tertawa tanpa rasa takut sedikit pun. Zhu Bing, sebagai nenek moyang klan Zhu, kamu benar-benar memainkan tipuan seperti itu. Benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Zhou Linsan berkata dengan wajah muram. Apa, nenek moyang keluarga Zhu? Kusir ini sebenarnya adalah nenek moyang keluarga Zhu. 3 hantu Yin, Su Feiyun, dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang kusir, Zhu Bing, yang juga merupakan nenek moyang keluarga Zhu, dengan tatapan bingung. Tapi bukankah leluhur keluarga Zhu terluka parah dan menunggu penyelamatan di Gunung Darah Hitam? Mungkinkah semua yang dikatakan keluarga Zhu salah? Ada secercah cahaya di mata Lu Ming. Memang ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa aneh dengan hal itu selama ini. Zhu Chuan, apa yang terjadi? Pemimpin 3 hantu Gunung Yin memandang Zhu Chuan dengan muram. Namun, Zhu Chuan mencibir dan berdiri di belakang Zhu Bing. Semuanya, sepertinya kamu telah ditipu oleh keluarga Zhu. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Orang di dalam gerbong itu adalah cucu perempuan saya, Zhou Tong. Ayahnya terluka dan membutuhkan pil suplemen vitalitas untuk mengobatinya. Dia pergi untuk membelinya, tetapi dia ditangkap oleh keluarga Zhu ketika dia membeli pil suplemen vitalitas. Semuanya, masalah ini adalah dendam antara keluarga Zhou dan keluarga Zhu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Saya harap Anda tidak ikut campur. Tidak peduli berapa banyak yang diberikan keluarga Zhu kepada Anda, saya bersedia memberikan kompensasi 2 kali lipat. Zhou Linsan menangkupkan tinjunya dan berkata, apa? Su Feiyun dan yang lainnya sedikit terkejut. Kenyataannya adalah kebalikan dari apa yang dikatakan keluarga Zhu. Zhu Bing, Zhu Chuan, beraninya kamu berbohong kepada kami. Kami, 3 hantu Gunung Yin, tidak mudah dibodohi. Pemimpin dari 3 hantu Gunung Yin berkata dengan dingin, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Hehe, jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa memancing keluarga Zhou dan membuat mereka keluar dengan kekuatan penuh? Zhu Bing mencibir. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara datang dari hutan sekitar. Kemudian, sekelompok orang muncul dan mengepung keluarga Zhou. Zhu Bing, kamu memang mendapat penyergapan dalam kegelapan. Namun, klan Zhu Anda dan klan Zhou saya memiliki kekuatan yang setara. Apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkan klan Zhou ku begitu saja? Petik 2. Kata Zhou Linsan. Zhu Bing tertawa dan berkata, tentu saja, keluarga Zhu saya sendiri tidak dapat menghancurkan keluarga Zhou Anda. Namun, dengan tambahan beberapa dari mereka, selama mereka mati bersama dengan tetua keluarga Zhou Anda, apakah keluarga Zhou Anda akan tetap menjadi tandingan saya? Hahaha. Apa, Zhu Bing, kamu sebenarnya ingin kami mati bersama dengan tetua klan Zhou? Menurutku kamu gila. Sekarang, beri kami sisa hadiahnya,
dan kami akan berbalik dan pergi. Aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan antara kedua keluargamu. Pemimpin dari tiga hantu Gunung Yin memandang Zhu Bing seolah-olah dia orang gila. Benar, berikan aku sisa peraknya dan aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Ekspresi Su Feiyun juga sangat jelek. Dia sebenarnya telah dibodohi oleh keluarga Su. Dia diam-diam memutuskan bahwa ketika dia kembali, dia pasti akan memimpin Sekte Flying Cloud untuk memberi pelajaran pada keluarga Su. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Kamu ingin pergi setelah memberiku perak. Bagaimana saya bisa memusnahkan keluarga Zhou jika Anda pergi? Zhu Bing mencibir. Zhu tua, apakah kamu sedang bermimpi? Baiklah, kamu tidak mau memberiku peraknya, kan? Saya akan pergi sekarang, tapi saya khawatir Anda tidak dapat menahan kemarahan Sekte Flying Cloud saya. Petik 2. Su Feiyun sangat marah. Dia berbalik dan ingin pergi. Pergi? Bisakah kamu pergi? Sekarang kamu diracuni, kamu bermimpi jika kamu pikir kamu bisa melarikan diri. Zhu Bing mencibir. Tubuh Su Yunfei tiba-tiba bergetar. Dia berbalik dan menatap Zhu Bing dengan tidak percaya. Kalian, kamu benar-benar berani meracuniku. Adapun tiga hantu Gunung Yin, termasuk wanita parubaya, ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Hanya Lu Ming yang tetap tenang. Bahkan ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di bibirnya. Babak 66, Jebakan Pemimpin Keluarga Su. Itu tidak mungkin. Saya sudah memeriksa setiap makanan yang kami makan. Tidak ada racun sama sekali. Kakak kedua dari Gunung Yin, tiga hantu berseru. Kakak kedua Yin, aku tahu kamu ahli dalam menggunakan racun. Terlebih lagi, kalian bertiga hantu Gunung Yin telah menjelajahi dunia persilatan selama bertahun-tahun, jadi kalian sangat waspada. Anda tidak mudah tertipu seperti anak-anak muda ini. Spanduk pemakan jiwa, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Zhu Bing tersenyum tipis. Apa, racun Gu? Mungkinkah itu racun Gu di Gurun Selatan? Kakak kedua Yin berteriak ketakutan. Haha, itu benar. Saya telah membayar harga yang mahal untuk spanduk pemakan jiwa ini. Spanduk pemakan jiwa hanyalah seekor cacing yang sangat kecil. Tidak mungkin membedakannya dari makanan. Terlebih lagi, metode pengujian racun yang biasa tidak efektif. Zhu Bing tersenyum bangga. Sial, Pak Tua, serahkan penawarnya, atau aku akan memusnahkan seluruh keluarga Zumu. Su Feiyun meraung marah. Sayang sekali tidak ada obat untuk spanduk pemakan jiwa, kata Zhu Bing ringan. Apa, tidak ada obatnya? Wajah ketiga hantu Gunung Yin, Su Feiyun, dan wanita itu sepucat kertas, tanpa bekas darah. Orang tua, aku akan membunuhmu. Su Feiyun mengungkapkan ekspresi putus asa saat dia meraung dan menerkam ke arah Zhu Bing. Mencicit. Saat ini, Zhu Bing tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Begitu suara ini keluar, tubuh Su Feiyun tiba-tiba membeku. Kemudian, dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan menjerit nyaring. Ark, itu menyakitkan. Su Feiyun meraung keras. Pedang panjangnya menari dengan liar saat dia menebas. Dia terus mengeluarkan jeritan nyaring. Hanya dalam beberapa napas, saat suara Zhu Bing berhenti, Su Feiyun juga berhenti. Namun, matanya kusam, seolah dia telah kehilangan jiwanya, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Haha, sekarang kamu telah diracuni oleh spanduk pemakan jiwa, kamu adalah bonekaku. Anda masih ingin menolak. Petik 2. Zhu Bing mencibir. Tidak, ketiga hantu Gunung Yin tidak dapat mempercayai mata mereka. Zhu Bing, ada murid sekte pedang mistik di sini, namun kamu berani menyentuh mereka. Jika ini terungkap, seluruh keluarga Zhu Anda akan dimusnahkan. Bos besar Yin berseru dengan enggan. Jadi bagaimana jika itu adalah sekte pedang mistik? Selama dia mati, siapa yang tahu bahwa keluarga Zhou hancur? Baiklah, sekarang kalian bisa pergi bersama. Kata Zhu Bing, lalu mengeluarkan suara mencicit. Petik 2. Tiga hantu Gunung Yin dan yang lainnya mengeluarkan jeritan nyaring. Menyerang. Zhou Linshan berteriak. Dia ingin bergegas dan menghentikan mereka, tetapi ketiga hantu Gunung Yin semuanya menjadi gila. Mereka sangat menakutkan. Mereka bertukar beberapa pukulan dengan orang-orang klan Zhou, dan orang-orang klan Zhou terpaksa mundur. Setelah diracuni oleh Gu, dia tidak takut mati, dan bahkan kekuatan bertarungnya meningkat satu level. Namun, pada saat ini, Zhu Bing menjerit tidak percaya, Lu Ming, kenapa kamu baik-baik saja?
Pada saat ini, Lu Ming berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, memperhatikan semuanya. Ada apa? Mengapa saya dalam masalah? Saya tidak diracuni. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu tidak diracuni. Tidak mungkin. Saya sudah memeriksanya setiap waktu, dan Anda sudah makan setiap kali makan. Bagaimana bisa kamu tidak diracuni? Zhu Bing berteriak tidak percaya. Lu Ming dan yang lainnya memiliki tenda sendiri. Setiap makanan diantar oleh anak buah Zhu Bing. Dia akan memeriksanya setiap saat untuk memastikan tidak ada yang salah. Dia ingat dengan jelas bahwa Lu Ming akan memakan semuanya setiap saat. Jangan bilang kamu lupa kalau ada benda seperti cincin penyimpanan di dunia ini. Lu Ming tersenyum tipis. Cincin penyimpanan. Tidak heran, tidak heran. Murid Sekte Pedang Mistik memang luar biasa. Di usia yang begitu muda, Anda bahkan memiliki harta karun seperti cincin penyimpanan. Sepertinya statusmu di Sekte Pedang Mistik tidak biasa. Zhu Bing menyadari. Terlepas dari semua perhitungannya, dia melewatkan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan bukanlah barang biasa. Sebaliknya, mereka sangat langka dan pada dasarnya dimonopoli oleh kekuatan-kekuatan besar. Sekalipun seseorang mempunyai uang, ia tidak dapat membelinya. Bagi orang-orang seperti tiga hantu Gunung Yin, mereka masih dapat mengambil beberapa ratus ribu tael perak, tetapi mereka tidak memiliki cincin penyimpanan, karena tidak ada tempat untuk membelinya. Ada harga tetapi tidak ada pasar. Tapi kenapa kamu sangat berhati-hati? Bahkan jika kamu memiliki cincin penyimpanan, kamu tidak mungkin tidak memakannya, bukan? Petik 2. Zhu Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kalian punya masalah. Lu Ming tersenyum tipis, sejak hari pertama kami berangkat, saya sudah merasakan ada yang tidak beres. Wanita bermartabat dari keluarga Zhu sebenarnya tidak berani membiarkan orang lain bertemu dengannya. Meskipun kamu bilang itu karena dia sedang tidak enak badan, aku tidak punya pilihan. Saya orang yang sangat berhati-hati, jadi saya hanya bisa makan jatah yang saya bawa. Setelah itu, Chen Xin terbunuh, yang membuatnya semakin curiga. Saya mengamati dalam perjalanan bahwa Chen Xin terus melihat ke arah kereta. Saya rasa lelaki tua ini adalah seorang bejat dan pernah melihat putri sulung keluarga Zhu sebelumnya. Jadi malam itu, Chen Xin mungkin tidak bisa mengendalikannya dan ingin menyentuh putri sulung keluarga Zhu. Dia pasti mengetahui bahwa rindu muda keluarga Zhu adalah palsu, jadi dia dibunuh untuk membungkamnya. Bagaimana orang biasa bisa membunuhnya dengan mudah? Sekarang kalau dipikir-pikir, orang yang membunuhnya adalah kamu. Juga, sejauh yang saya tahu, keluarga Zhu Anda tidak lemah, tetapi Anda hanya mengirim beberapa penjaga untuk mengawal saya, dan mereka semua sangat lemah. Ini bahkan lebih mencurigakan. Dengan banyaknya hal yang mencurigakan, beraninya saya memakan makanan yang Anda kirim. Petik 2. Analisis Lu Ming jelas dan logis. Tidak mudah mendapatkan uang akhir-akhir ini. Pada akhirnya, Lu Ming menghela nafas panjang. Haha, aku tidak mengira kamu akan begitu teliti di usia muda. Tapi lalu bagaimana jika Anda tidak diracuni? Hari ini, kamu masih akan mati. Mata Zhu Bing dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan gerakan tangannya, tombak panjang muncul di tangan Zhu Bing. Lakukan. Di bawah komando Zhu Bing, para ahli klan Zhu mengambil tindakan satu demi satu, bertarung dengan orang-orang dari klan Zhou. Di saat yang sama, dia mengeluarkan suara mencicit. Ketiga hantu Gunung Yin meraung seperti binatang buas dan menerkam Zhou Linshan dan 7 tetua keluarga Zhou. Pertempuran kacau dimulai. Saat mereka bergerak, keluarga Zhou berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketiga hantu Gunung Yin tidak takut mati. Mereka meledak dengan kekuatan tempur yang menakutkan dan menjerat Zhou Linshan dan tetua keluarga Zhou. Namun, tetua klan Zhu mampu melepaskan tangannya dan membunuh ahli klan Zhou lainnya semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Lu Ming, aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalanmu. Bang! Zhu Bing menghentakkan kakinya dan berlari menuju Lu Ming seperti bola meriam. Tombak panjang di tangannya seperti sambaran petir, mengarah langsung ke tenggorokan Lu Ming. Suara mendesing. Pedang itu terhunus, dan cahaya pedang meledak, berbenturan dengan tombak. Dengan dentang, Lu Ming tidak bergerak, tapi Zhu Bing mundur 3 langkah. Mata Zhu Bing menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia meraung, bagaimana mungkin? Bagaimana seorang kultivator alam master kelas 5 bisa sekuat ini? Dia berada di fase awal alam master kelas 7,
2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia dipaksa mundur oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Bahkan murid Sekte Pedang Mistis pun tidak mungkin sekuat ini, bukan? Dibandingkan dengan Ning Feng, saya masih sedikit kurang. Hati Lu Ming tergerak. Meskipun budidaya Zubing sama dengan Ning Feng, kekuatan tempurnya jelas tidak sebanding dengan Ning Feng. Para murid Sekte Pedang Mistis secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga kecil ini. Bab 67, Bab 67 Membunuh Zubing. Bunuh dia. Dia harus dibunuh. Lu Ming jelas merupakan jenius tertinggi dari Sekte Pedang Mistik. Jika dia lolos, keluarga Zhu akan dimusnahkan. Zubing meraung di dalam hatinya, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Ledakan. Aura yang kuat meledak saat Zubing melepaskan kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan Zubing adalah ular merah, yang merupakan garis keturunan tingkat ketiga. Setelah diaktifkan, itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya sebesar 30%. Mati. Teknik senjata api tarian api. Zubing menyerang Lu Ming. Dengan ayunan tombak di tangannya, bunga api muncul dan menyelimuti tubuh Lu Ming. Cahaya mengalir yang luar biasa. Lu Ming melakukan gerakan tercepat dari teknik pedang berkilau dan menebaskan sinar pedang ke bunga api. Dentang, dentang, suara tabrakan yang terkonsentrasi terdengar. Percikan terbang ke segala arah dan sosok Lu Ming mundur beberapa langkah. Sungguh teknik tombak yang kuat. Kekuatan teknik tombak ini telah melampaui teknik pedang Moonbeam milikku saat ini. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia telah mengembangkan teknik pedang berkilau ke tingkat kelima. Mungkinkah Zubing juga telah mengembangkan teknik bela diri kelas atas tingkat kuning dan telah mengembangkannya hingga tingkat ke-6? Kalau tidak, bagaimana dia bisa sekuat itu? Pengejaran seni senjata api petir. Tubuh Zubing sedikit bergoyang dan dia menusukkan tombaknya ke arah Lu Ming lagi. Kecepatan tombaknya luar biasa cepat, seperti kilat merah. Tombak panjang itu menembus udara, mengeluarkan suara tajam yang menusuk telinga. Lu Ming maju selangkah dan menggunakan langkah ular naga untuk menghindari ujung yang tajam. Bas! Penarikan seni senjata api bulan. Saat tombaknya meleset, momentum tombak Zubing berubah dan tersapu. Tombak panjang itu tersapu seperti bulan sabit. Dentang! Lu Ming memblokir serangan itu dengan pedang panjangnya. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat, menggunakan kekuatan untuk menghilangkan kekuatan tersebut. Kekuatan tempur sebenarnya Zubing ini tidak sekuat Ning Feng. Namun, dengan seni tombak ini, kekuatannya sedikit di atas Ning Feng. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Pikiran Lu Ming berpacu. Saat ini, keluarga Zhou sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, ketika para tetua keluarga Zhu bebas menyerangnya bersama, dia akan sakit kepala. Memikirkan hal ini, Lu Ming berlari menuju Zubing dengan kilatan cahaya merah darah di tubuhnya. Ledakan garis keturunan. Mati. Armor rusak akibat seni senjata api. Tombak Zubing diarahkan ke Lu Ming. Ujung tombaknya mempunyai kekuatan memotong yang berputar. Namun, Lu Ming tidak peduli. Dia hanya harus menghindari ujung tombak yang sebenarnya. Dentang. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan memblokir ujung tombaknya. Kemudian, Lu Ming meluncur di sepanjang tombak dan melayangkan pukulan. Dia benar-benar mengabaikan kekuatan pemotongan berputar yang keluar dari tombak panjang itu. Lu Ming sekarang memiliki Blood Meridian tingkat keempat. Ketika Blood Meridiannya meledak, kekuatan tempurnya meningkat sebesar 40%. Tidak ada cara untuk memblokir pukulan ini. Meskipun Zubing menyerang dengan tangannya yang lain, dia hanya bisa menggunakan 50% ki esensialnya dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa memblokir Lu Ming? Bang! Dengan ledakan yang keras, tubuh Zubing bergetar hebat dan dia terpaksa mundur belasan langkah. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Bas! Lu Ming menggunakan langkah ular naga, menempuh jarak 70 kaki dengan satu langkah. Dia muncul di depan Zubing dalam sekejap, dan seberkas cahaya pedang melintas seperti makhluk abadi yang terbang. Puci! Kepala Zubing terbang jauh, dan matanya terbuka lebar tak percaya. Patriark keluarga Zhu, Zubing, dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tebasan meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga. Kepala keluarga Zhu ini sebenarnya memiliki cincin penyimpanan. Saya beruntung. Dia telah dengan jelas melihat bahwa tombak kepala keluarga Zhu muncul begitu saja.
Namun, jika dipikir-pikir, kepala keluarga Zhu telah hidup selama bertahun-tahun. Dia masih bisa menemukan cara untuk mendapatkan cincin penyimpanan. Lu Ming berjalan ke depan mayat Zhu Bing dan melepas cincin di jarinya. Dia menyimpannya di kuil tertinggi dan kekuatan melahap dihasilkan, melahap esensi darah Zhu Bing. Nenek moyang sudah mati. Kepala keluarga Zhu terbunuh, dan keluarga Zhu berada dalam kekacauan. Mengaum, membunuh. Tanpa kendali kepala keluarga klan Zhu, ketiga hantu Gunung Yin segera meraung dan menyerang secara tidak teratur. Tidak peduli apakah itu keluarga Zhu atau keluarga Zhou, mereka menyerang tanpa pola apapun, seperti beberapa binatang buas yang menjadi gila. Mundur. Pada saat ini, Zhou Linshan dan anggota keluarga Zhou lainnya mundur dengan cepat dan kemudian menyerang anggota keluarga Zhu lainnya. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia mengamati sekelilingnya. Dia mencibir, "Keluarga Zhu, saya, Lu Ming, tidak mudah untuk ditipu. Jika Anda berbohong kepada saya, Anda harus membayar harganya." Bas! Tubuh Lu Ming berkedip saat dia menyerang para tetua keluarga Zhu. Puff! Puff! Tetua keluarga Zhu semuanya berada di alam master kelas 6, tapi mereka bukan tandingan Lu Ming. Cahaya pedang Lu Ming meninggalkan jejak mayat di belakangnya. Esensi darah mereka telah dimakan oleh Lu Ming. Setelah membunuh beberapa tetua keluarga Zhu, Lu Ming tidak terus menyerang. Sebaliknya, tubuhnya bersinar dan dia fokus melahap esensi darah mereka yang sudah mati dalam pertempuran. Selama mereka adalah ahli bela diri atau lebih tinggi, dia akan melahap esensi darah mereka. Dan EBSCP, huhu. Gelombang energi menyembur keluar dari darahnya dan melonjak ke dalam tubuhnya. Lu Ming menyerapnya dan mengubahnya menjadi ki esensial. Ketika semua esensi darah dimurnikan, tingkat kultivasi Lu Ming naik ke puncak alam master kelas 5 menengah. Dia hanya selangkah lagi dari alam master kelas 5. Saat ini, pertempuran akan segera berakhir. Kepala keluarga Zhu dan beberapa tetua lainnya semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Bagaimana beberapa tetua yang tersisa bisa menandingi Zhou Linshan dan yang lainnya? Mereka juga dibunuh satu per satu. Ketika murid klan Zhu lainnya melihat situasi ini, semangat mereka benar-benar jatuh dan mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Mayat ditinggalkan di jalur pegunungan dan di hutan. Bau darah memenuhi udara, membuatnya tampak seperti api penyucian di bumi. Dalam pertempuran ini, keluarga Zhu meninggalkan lebih dari 200 mayat, dan keluarga Zhou juga kehilangan lebih dari 100 orang. Namun, tidak ada petinggi klan Zhou yang tewas, sementara hampir semua petinggi klan Zhu tewas. Bisa dibayangkan bahwa setelah pertempuran ini, keluarga Zhu pasti akan ditelan oleh keluarga Zhou. Namun, Lu Ming tidak memperdulikan semua ini. Mengaum. Tiga hantu Gunung Yin, Su Feiyun, dan yang lainnya masih mengaum, tetapi mereka jelas telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Mereka terbaring lemas di tanah dan segera berhenti bernapas. Pahlawan muda ini, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Pada saat ini, Zhou Linshan berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Dia membungkuk padanya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Jika Lu Ming tidak mengambil tindakan dan membunuh kepala keluarga Zhu dan beberapa tetua, hasilnya akan terbalik sepenuhnya. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Lu Ming. Sama-sama, kepala keluarga Zhou. Saya hanya melindungi diri saya sendiri. Senyum tipis muncul di wajah orang itu saat dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Zhou Linshan tersenyum tipis. Namun, ketika pandangannya tertuju pada pedang panjang di tangan Lu Ming, ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Pedang bintang surgawi, mengapa pedang bintang surgawi ada di tanganmu?" Begitu dia mengatakan itu, hati Lu Ming bergetar. Matanya berbinar dan dia berkata, "Bagaimana kamu tahu nama pedang ini? Apakah kamu kenal ayahku?" "Ayahmu? Mungkinkah kamu adalah putra saudara laki-laki Yuntian?" Zhou Linshan sangat terkejut. "Benar, saya putra Lu Yuntian." Lu Ming memusatkan pandangannya pada Zhou Linshan. "Hahaha, akulah yang secara pribadi memberikan pedang bintang surgawi ini kepada ibumu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa nama pedang ini?" Zhou Linshan tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat bersemangat. Babak 68, Berita tentang Lu Yuntian. Setelah mendengar ini, mata Lu Ming membelalak dan dia berkata dengan cemas, "Maksudmu, kaulah yang memberi pedang ini pada ibuku?" "Tidak buruk." Zhou Linshan mengelus jenggotnya dan mengangguk.
Saya ingat ada liontin perunggu selain pedang ini. Lu Ming tidak ragu lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Lu Ming menyapa kepala keluarga Zhou. Haha, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saya tidak menyangka Anda menjadi begitu tua dan memiliki basis kultivasi yang begitu mendalam. Zhou Linshan tertawa dan berkata, ayo pergi ke sana dan bicara. Segera setelah itu, mereka berdua tiba di lereng bukit. Zhou Linshan memberitahu Lu Ming tentang dia dan Lu Yuntian. Ternyata, lebih dari 8 tahun yang lalu, ketika Zhou Linshan sedang bepergian, Lu Yuntianlah yang menyelamatkannya saat dia dalam bahaya. Belakangan, keduanya rukun dan menjadi teman dekat. Sekitar 7 tahun lalu, Lu Yuntian menemukan Zhou Linshan dan menyerahkan 2 barang kepadanya. Salah satunya adalah pedang bintang surgawi, dan yang lainnya adalah liontin perunggu. Dia juga memberitahu Zhou Linshan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, dia harus menunggu selama 2 tahun sebelum memberikan kedua barang itu kepada Li Ping secara diam-diam. Lu Ming menyadari, tidak mengherankan jika Lu Yuntian mengirimkan 2 barang ini 2 tahun setelah dia menyebarkan berita bahwa sesuatu telah terjadi. Sebelumnya, dia merasa aneh. Kepala keluarga Zhou, saya ingin tahu, bagaimana ayah saya meninggal. Siapa yang membunuhnya? Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi niat membunuh. Karena Lu Yuntian telah memberikan kedua barang ini sebelumnya kepada Zhou Linshan dan bahkan mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi padanya, jelas bahwa Lu Yuntian tahu bahwa seseorang akan berurusan dengannya. Itu sebabnya dia membuat persiapan seperti itu. Siapakah yang ingin berurusan dengan Lu Yuntian? Mungkin Zhou Linshan mengetahui sesuatu. Benar saja, Zhou Linshan mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Lu Ming, ayahmu mungkin belum mati. Ledakan, 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 seolah-olah guntur meledak di hati Lu Ming. Aku tidak, dia tidak mati. Pupil mata Lu Ming membesar dengan cepat. Kemudian, hatinya dipenuhi ekstasi. Zhou, Paman Zhou, apakah maksudmu ayahku belum meninggal? Lalu di mana dia? Mengapa kamu tidak pulang selama bertahun-tahun? Hati Lu Ming bergetar, bahkan suaranya bergetar. Jika aku tidak salah, saudara Yuntian seharusnya berada di bawah kendali seseorang. Zhou Linshan berpikir sejenak dan berkata, terkendali. Siapa? Siapa itu? Lu Ming mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Matanya merah saat dia bertanya. Zhou Linshan mengerutkan alisnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, keponakan, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan bertindak gegabah. Kalau tidak, kamu hanya akan mati sia-sia. Kalau tidak, aku lebih suka tidak memberitahumu daripada membiarkanmu mati sia-sia. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Paman Zhou, jangan khawatir. Saya tidak akan bertindak gegabah sebelum saya cukup kuat. Melihat tekad di mata Lu Ming, Zhou Linshan menghela nafas panjang. Baiklah, akan kuberitahukan padamu. Saudara Yuntian kemungkinan besar berada di ibu kota kekaisaran, dan orang yang melakukan ini pastilah seseorang dari sekolah pedang 10 penjuru. Ibu kota kekaisaran, sekte pedang 10 arah. Mata Lu Ming tiba-tiba memancarkan cahaya yang mengejutkan. Zhou Linshan terkejut. Dia dengan cepat berkata, ibu kota kekaisaran matahari terbakar sekarang berada di bawah kendali sekte pedang 10 penjuru. Sekte pedang 10 arah adalah pemimpin dari 5 sekte besar kekaisaran matahari terbakar. Anda tidak boleh bertindak gegabah. Jangan khawatir, Paman Zhou. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Lu Ming menarik napas dalam-dalam. Di antara 5 sekte utama kekaisaran matahari terik, sekte pedang 10 arah menduduki peringkat pertama. Mereka menempati wilayah yang luas dan kaya di tengah-tengah kekaisaran matahari yang terik. Kekuatan mereka begitu besar bahkan sekte pedang mistik pun jauh lebih rendah dari mereka. Dia tentu saja tidak akan terburu-buru menyelamatkannya. Kalau tidak, dia mungkin akan dibunuh bahkan sebelum melihat ayahnya. Kekuatannya saat ini jauh lebih lemah daripada seluruh sekolah pedang 10 arah. Jika ayah benar-benar hanya dikendalikan dan tidak dibunuh selama bertahun-tahun, maka jelas bahwa ayah memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh sekolah pedang 10 arah. Maka, tidak akan terjadi apa-apa setelah ini. Namun, tidak ada yang bisa menjamin hal seperti itu. Kekuatan, saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Jika aku cukup kuat sekarang,
aku bisa langsung menuju ke ibu kota kekaisaran dan sekolah pedang 10 penjuru. Tapi itu tidak akan memakan waktu lama, ayah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi tekad dan tubuhnya dipenuhi semangat juang yang kuat. Itu bagus. Ai, ini semua salahku karena tidak cukup kuat. Bertahun-tahun, aku merindukan adikku Yuntian, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Hari ini, aku bahkan diselamatkan oleh keponakanku. Aku benar-benar berhutang banyak padamu dan ayahmu. Zhou Linsan menghela nafas. Paman Zhou, bagaimana kamu bisa disalahkan dalam hal ini? Lagi pula, pihak lain adalah sekolah pedang 10 penjuru. Saya sudah sangat bersyukur Anda dapat membantu memberikan kami pedang ini. Lu Ming menghiburnya. Namun, Zhou Linsan terus menghela nafas. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Keponakan, kamu berencana pergi ke mana selanjutnya?" "Saya berencana pergi ke Gunung Darah Hitam. Ada misi yang harus dilakukan di sana." Lu Ming tidak menyembunyikan apapun. Gunung Darah Gelap, letaknya tidak jauh dari sini, tapi ada banyak binatang iblis di Gunung Darah Hitam, jadi keponakannya harus berhati-hati. Saya akan mengirim Rou kecil kembali sekarang, ayahnya membutuhkan pil suplemen vitalitas. Keponakan, datanglah mengunjungi keluarga Zhou ketika kamu punya waktu. Zhou Linsan diundang. Baiklah, aku pasti akan mengunjungimu ketika aku punya waktu. Lu Ming akan pergi sekarang. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Kemudian, dalam sekejap, dia memilih seekor kuda berskala hijau di jalan pegunungan dan menungganginya, terus menuju ke arah Gunung Darah Hitam. Melihat tampilan belakang Lu Ming, mata Zhou Linsan bersinar penuh harap. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saudara Yuntian, keponakan Lu Ming telah bergabung dengan Sekte Pedang Mistik. Dia memiliki basis kultivasi yang tinggi di usia yang sangat muda. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkanmu di masa depan. Kuda skala hijau itu berlari kencang sejauh lebih dari 100 mil sebelum Lu Ming berhenti di sebuah lembah. Lu Ming duduk di atas batu hijau, dengan linglung. Lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali mengetahui kecelakaan Lu Yuntian, dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya pria gigih di matanya akan mati. Namun seiring berjalannya waktu, masih belum ada kabar tentang Lu Yuntian. Lu Ming lambat laun percaya bahwa Lu Yuntian benar-benar telah mati. Namun, hari ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup. Dia sangat bersemangat. Jika ibu mengetahui hal ini, dia akan sangat bahagia. Tidak, aku tidak bisa memberitahu ibu untuk saat ini. Jika ibu mengetahui bahwa ayah berada di tangan sekolah pedang 10 arah, dia akan semakin khawatir. Ayah, kamu harus menungguku. Ming, pasti akan menyelamatkanmu. Orang-orang dari Sekte Pedang 10 arah, saya, Lu Ming, bersumpah bahwa tidak peduli siapa Anda, saya akan membuat Anda membayar harganya. Pikiran Lu Ming melayang. Dia teringat hari-hari ketika Lu Yuntian masih ada. Lu Ming tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum dia tersadar dari pikirannya. Kemudian, sambil berpikir, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Dia saat ini berada di platform kedua kuil tertinggi. Sedangkan untuk platform ketiga, dia masih belum bisa naik ke sana. Dia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang dia perlukan untuk mencapainya. Setelah itu, Lu Ming mengambil cincin penyimpanan yang dia peroleh dari Zhu Bing. Apa yang ada di dalam cincin penyimpanan tetua keluarga Zhu? Bab 69 Seni Senjata Api. Pikirannya tenggelam ke dalam cincin penyimpanan, dan sebuah ruang kecil tercermin dalam pikiran Lu Ming. Ruangan itu seukuran persegi, kira-kira sama ukurannya dengan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari Duan Mujue. Ada beberapa kotak berserakan di dalamnya. Dengan lambaian tangannya, kotak-kotak ini muncul di platform kuil tertinggi. Pertama-tama, sebuah kotak kecil dan indah muncul di hadapan Lu Ming. Karena kotak ini dilapisi emas sehingga terlihat mewah dan luar biasa. Setelah dibuka kotaknya, ternyata itu adalah sebuah buku. Seni Senjata Api adalah keterampilan bela diri. Lu Ming mau tidak mau memikirkan teknik tombak yang pernah dilakukan Zhu Bing sebelumnya. Bukankah itu disebut teknik senjata api? Dia masih ingat kekuatan seni tombak itu. Dia membukanya dengan penuh antisipasi. Sekilas, Lu Ming terkejut. Keterampilan bela diri tingkat tinggi. Teknik tombak ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi. Teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam,
teknik senjata api. Tidak heran itu sangat kuat. Ini sebenarnya adalah teknik seni bela diri peringkat hitam. Saya akan mendapatkan jackpot. Lu Ming sangat gembira. Keterampilan bela diri tingkat hitam jauh lebih berharga daripada keterampilan bela diri tingkat kuning. Lu Ming tidak sabar untuk membacanya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan keterampilan bela diri tingkat kuning. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Zhu Bing itu mungkin baru mengolahnya sampai tingkat pertama dan baru saja melihat sekilas pintunya. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Secara umum, selama seseorang dapat mengembangkan teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam ke tingkat pertama, kekuatannya akan sebanding dengan teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat kuning tingkat ke-6. Tingkat pertama sudah sebanding dengan tingkat ke-6 dari teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat kuning. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya teknik seni bela diri tingkat hitam. Namun pada saat yang sama, kesulitan dalam mengembangkan teknik pencak silat tingkat hitam jauh lebih sulit daripada teknik pencak silat tingkat kuning. Sulit bagi prajurit alam master normal untuk berhasil mengolahnya. Kecuali dia adalah seorang jenius top. Zhu Bing telah berlatih keras selama beberapa dekade, namun ia hanya berhasil berkultivasi hingga tingkat pertama. Saya bertanya-tanya berapa banyak poin kontribusi yang diperlukan untuk menukarkan teknik seni bela diri peringkat hitam di perpustakaan Sekte Pedang Esensi Mistik. Sayangnya ini adalah teknik tombak, dan saya adalah seorang praktisi pedang, jadi saya tidak bisa mengolahnya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Tunggu, mata Lu Ming menjadi gelap dan kemudian bersinar. Dia bergumam, siapa bilang aku pendekar pedang? Teknik naga perang sejati yang telah saya kembangkan telah menghasilkan ki sejati berbentuk naga, dan tombak saya seperti seekor naga. Mungkin selama ini aku berjalan ke arah yang salah. Sejak kecil, Lu Ming selalu ingin menggunakan pedangnya untuk berkeliling dunia. Secara alami, dia memiliki kecintaan khusus pada pedang. Kemudian, dia memperoleh teknik pedang berkilau dari kuil tertinggi dan bergabung dengan Sekte Pedang Mistik. Oleh karena itu, secara tidak sadar, Lu Ming merasa bahwa dia harus menjadi seorang pendekar pedang. Namun, selama kurun waktu ini, teknik pedang berkilau telah tertahan di tingkat kelima, dan sulit untuk menembus tingkat ke-6, yaitu kesatuan manusia dan seni bela diri. Dia mengira itu hanya karena dia belum cukup dewasa. Selama dia berkultivasi dengan rajin, dia pasti bisa menerobos. Tapi sekarang dia memikirkannya, mungkin ini bukan alasannya sama sekali. Itu karena teknik pedangnya sama sekali tidak cocok dengannya. Jika mereka tidak cocok, mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi daripada yang lain untuk berkultivasi ke alam tertinggi. Beberapa orang dilahirkan untuk berlatih pedang, sementara yang lain dilahirkan untuk berlatih pedang atau tombak. Tentu saja, ini terkait dengan kepribadian seseorang, teknik kultivasi, dan bahkan garis keturunan yang telah dibangkitkannya. Adapun Lu Ming, dia mengembangkan teknik naga perang sejati dan telah membangkitkan garis keturunannya. Sekarang dia sudah seperti ular, bukankah dia lebih cocok dengan tombak? Lu Ming mengambil tombak panjang Zhu Bing dan menusukkannya ke depan. Bas! Tombak panjang itu menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lu Ming merasakan energi vital berbentuk naga di tubuhnya melonjak saat tombak ditusukkan ke depan. Itu meledak di sepanjang tombak panjang. Pilih pala, sinar cahaya tombak meledak seperti naga, menembus udara dengan suara berderak. Zenki saya bahkan lebih lancar. Itu selesai dalam sekali jalan. Sudah kuduga, aku lebih cocok untuk latihan tombak. Lu Ming menghela nafas. Sepertinya aku harus mengembangkan teknik tombakku dengan benar setelah aku kembali. Namun, saya akan mengesampingkannya untuk saat ini. Saya akan melihat apa yang ada di kotak lainnya terlebih dahulu. Dia meletakkan tombaknya dan melihat ke kotak lainnya. Ada 2 kotak besar, semuanya berisi perhiasan, emas, dan perak. Kotak kecil lainnya berisi uang kertas emas dan perak. 1 tael emas setara dengan 10 tael perak. Setelah perkiraan kasar, peti ini berjumlah setidaknya 2 juta tael perak. Hal ini membuat Lu Ming sangat gembira. 2 juta tael perak setara dengan 20.000 poin kontribusi. Berapa banyak esensi darah binatang iblis yang bisa ditukar? Ini bahkan tidak dianggap sebagai teknik seni bela diri tingkat tinggi, tapi bagaimana dengan teknik senjata api? Perjalanan ini tidak sia-sia. Namun, kali ini, Lu Ming benar-benar memahami bahaya dunia.
Persaingan sangat ketat tidak hanya di dalam sekte pedang mistik, tetapi di tempat lain. Demi kelangsungan hidup, demi sumber daya, mereka akan bertarung dan membunuh tanpa akhir. Bahkan jika Anda adalah murid sekte besar, jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan mati. Sama seperti saat ini, Zhu Jiaming mengetahui bahwa dia adalah murid sekte pedang mistik, namun dia tetap berani menyerang. Jika dia tidak cukup berhati-hati, dia akan menjadi bidak catur Zhu Bing dan mati di bawah serangga beracun. Semua orang berjuang keras. Jika Anda tidak maju, Anda akan dikalahkan oleh orang lain dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Lu Ming tidak bersedia menjadi batu loncatan orang lain. Oleh karena itu, dia harus bekerja keras. Dia ingin orang lain menjadi batu loncatannya. Setelah dia selesai, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Darah Hitam. Sehari kemudian, pegunungan megah muncul di depan mata Lu Ming. Gunung Darah Hitam adalah gunung terkenal di bagian timur kerajaan Matahari Terbakar. Karena seluruh pegunungan darah hitam berwarna merah tua. Tanahnya berwarna merah tua, bebatuannya berwarna merah tua, bahkan tumbuhan pun berwarna merah tua, seolah-olah telah berlumuran darah. Itu sebabnya disebut Gunung Darah Hitam. Menurut legenda, Gunung Darah Hitam awalnya tidak seperti ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pernah ada seorang ahli tak tertandingi yang bertarung hebat dengan seseorang. Darah segar tersebar dan merembes ke pegunungan dan sungai, dan begitulah terbentuknya Gunung Darah Hitam. Jika ini benar, maka akan sangat mengejutkan. Eksistensi macam apa ini? Itu sebabnya ada begitu banyak darah yang mewarnai gunung menjadi merah. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, memang ada beberapa harta karun yang sangat aneh di Gunung Darah Hitam, yang menarik banyak orang untuk datang ke sini untuk mencari harta karun. Bunga darah Reiki dan batu darah gelap yang dibutuhkan Lu Ming untuk misinya ada di antaranya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming berlari ke Gunung Darah Hitam. Memang sangat aneh. Pepohonan yang terlihat semuanya berwarna merah tua, dan bebatuan di bawah kakinya juga berwarna merah tua. Lu Ming terus bergerak maju, matanya mencari kemana-mana untuk melihat apakah dia bisa menemukan bunga darah Reiki. Bas! Tiba-tiba, seberkas cahaya merah melesat ke arah Lu Ming. Bas! Pedangnya terhunus, dan lampu merah terbelah dua. Itu adalah kalajengking berwarna merah tua. Kalajengking itu beracun. Lu Ming melambat dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Setelah beberapa mil, mengaum, lebih dari 10 serigala raksasa dengan bulu merah tua mengelilingi Lu Ming. Ini adalah serigala darah gelap yang unik dari Gunung Darah Gelap. Tingginya 1,5 meter dan panjang 3 meter. Itu sangat kuat. Masing-masing dari mereka adalah binatang iblis kelas 1 LV2, dan bahkan ada beberapa binatang iblis kelas 2 LV2. Mengaum, lebih dari selusin serigala darah hitam menerkam Lu Ming. Babak 70, cairan aneh berwarna darah. Cahaya mengalir yang luar biasa. Cahaya pedang bersinar seperti kilat melintasi langit, membawa serta aliran darah. Ketika cahaya pedang memudar, selusin serigala darah hitam semuanya telah terbunuh. Seketika, Lu Ming mengendalikan meridian darahnya dan melahap semua esensi darah serigala berdarah hitam. Ya, esensi darah dari serigala darah hitam ini sangat kaya akan esensi kehidupan. Mata Lu Ming berbinar selama proses pemurnian. Dia menemukan bahwa esensi kehidupan yang terkandung dalam esensi darah serigala darah hitam 2 kali lipat dari binatang iblis lainnya pada tingkat yang sama. Esensi darah dari serigala berdarah gelap kelas 1 tingkat kedua hampir sama baiknya dengan esensi darah binatang iblis tingkat kedua kelas 2 lainnya. Serigala darah hitam di tingkat kedua hampir sama kuatnya dengan binatang iblis di tingkat tingkat kedua. Mungkinkah semua binatang iblis di Gunung Darah Hitam itu seperti ini? Esensi kehidupan yang terkandung dalam esensi darah bahkan lebih padat daripada binatang iblis di luar. Lu Ming menebak dalam hatinya. Kemudian, mereka terus bergerak maju. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak binatang iblis, yang semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Seperti yang diharapkan, binatang iblis di sini, apapun spesiesnya, mengandung esensi yang jauh lebih kaya. Namun, kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis kelas 1 atau kelas 2. Sebagian kecil dari mereka baru mencapai kelas 4 atau 5 tingkat kedua. Peningkatan yang dapat dilakukan Lu Ming sangat terbatas. Begitu saja, Lu Ming memburu binatang iblis di Gunung Darah Gelap sambil mencari bunga darah Reiki. Namun,
3 hari telah berlalu dan Lu Ming bahkan tidak menemukan satu pun bunga reiki darah. Efisiensinya sangat buruk. Adapun batu darah hitam yang paling dibutuhkan Lu Ming, tidak ada jejaknya. Lu Ming tidak punya pilihan selain terus mencari dan memperlakukannya sebagai budidaya. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Secara total, Lu Ming telah berada di Gunung Darah Hitam selama 10 hari. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya menemukan bunga darah reiki. Di sisi lain, budidayanya telah mencapai tahap lanjutan alam master kelas 5, dan dia tidak jauh dari mencapai puncak. Desis, desis. Seekor ular piton merah tua merayap dengan cepat dengan Lu Ming yang mengejarnya. Piton raksasa ini adalah binatang iblis di puncak kelas 6 tingkat 2. Jarang sekali bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi di Gunung Darah Hitam, jadi Lu Ming tidak ingin melepaskannya. Namun, ular piton raksasa itu sangat cepat. Dengan memutar tubuhnya, ia menempuh jarak puluhan meter. Lu Ming tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat bahkan dengan langkah ular naga miliknya. Ular dan manusia itu terus berlari ke depan. Sebelum dia menyadarinya, dia telah berlari sejauh puluhan mil dan sampai di hutan lebat. Pada saat ini, kecepatan ular piton raksasa itu perlahan melambat. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Lu Ming tersenyum dan sinar pedang menebas ular piton raksasa itu. Sisi, ular piton raksasa itu mendesis dan memuntahkan gumpalan gas beracun ke arah Lu Ming. Lu Ming menghindarinya dalam sekejap. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju piton. Cahaya pedang menyala dan meninggalkan luka panjang di tubuh piton. Darah segar mengalir keluar. Namun, pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasakan sakit yang membakar di kulitnya, seolah-olah dia terkorosi oleh sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Saya jelas menghindari gas beracun piton. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Pada saat ini, dia menyadari ada aura darah merah tua samar di udara. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia tidak akan tahu. Mungkinkah ki darah ini beracun? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia segera mengedarkan ki esensialnya dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya untuk melawan ki darah. Tanda tanya koma. Ketika ki darah bertabrakan dengan ki asli, ia benar-benar mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah itu merusak ki asli. Sungguh gas beracun yang sangat kuat. Pada saat ini, ular piton raksasa itu sedang menyeret tubuhnya yang terluka dan merayap ke depan. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala ular piton raksasa itu. Kemudian, sambil berpikir, garis keturunan kecil seperti ular muncul dan membuka mulutnya. 9 tetes esensi darah terbang keluar dari tubuh ular piton raksasa itu dan ditelan oleh ular kecil itu. Namun, hal itu belum berakhir. Ular kecil itu membuka mulutnya lagi dan menyedot ki darah merah di samping Lu Ming. Kemudian, suara mendesis terdengar seolah-olah ki darah sedang dimurnikan. Lu Ming tercengang. Ini berhasil juga. Namun, dengan cara ini, tidak ada ki darah di sekitar tubuh Lu Ming. Rasa korosi pada kulitnya juga telah hilang. Itu bagus juga. Aku bisa melihat tempat apa ini. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia terus bergerak maju. Semakin jauh dia pergi, semakin kental ki darah merahnya. Namun ular kecil itu terus menyerapnya. Selalu ada ruang hampa di sekitar tubuh Lu Ming yang mencegah masuknya ki darah. Ketika ki darah ini dimakan dan dimurnikan oleh garis keturunan pemakan roh, itu juga akan diubah menjadi gumpalan energi. Namun energi ini tidak terlalu kuat dan tidak banyak berguna untuk peningkatan budidaya. Setelah berjalan beberapa ribu meter, dia mencium bau samar darah. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Setelah berjalan 100 meter lagi, genangan air muncul di hadapannya. Kolam itu tidak besar, panjang dan lebarnya sekitar 10 meter. Namun, itu bukanlah air di kolam, melainkan cairan berwarna merah tua. Kolam itu dipenuhi cairan berwarna merah tua yang tampak seperti darah. Bau samar darah jelas berasal dari kolam. Ki darah di udara juga terpancar dari kolam ini. Di tepi kolam banyak tumbuh bunga-bunga kecil berwarna merah. Lu Ming sangat gembira saat melihat bunga itu. Bunga darah Reiki, ini semua bunga darah Reiki. Hahaha, aku sudah benar-benar memakai sepatu besiku dan mencarinya kemana-mana, tapi aku menemukannya tanpa usaha apapun. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Lu Ming berjalan ke sisi kolam dan memetik buahnya dengan hati-hati.
Cairan di kolam itu jelas beracun. Lu Ming tidak ingin melakukan kontak dengannya. Setengah jam kemudian, Lu Ming telah memetik semua bunga roh darah di tepi kolam. Totalnya ada 54 orang. Selain yang dia temukan sebelumnya, ada 55 di antaranya. Ini adalah panen besar. Satu ramuan bernilai 100 poin kontribusi, jadi 55 di antaranya berarti 5.500 poin kontribusi. Setelah memetiknya, Lu Ming melihat cairan di kolam. Meskipun cairan itu sangat beracun, jelas mengandung esensi energi yang kuat. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menghasilkan begitu banyak bunga darah Reiki. Bisakah garis keturunan pemakan roh melahap dan memurnikan cairan ini? Lu Ming mulai berpikir, mari kita coba melahap setetesnya terlebih dahulu. Mata Lu Ming dipenuhi tekad. Tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat dan menapaki jalur pembangkit tenaga seni bela diri tanpa mengambil risiko. Lu Ming segera mengedarkan ki esensialnya dan mengambil setetes cairan merah. Dia kemudian mengendalikan meridian darahnya dan menelan setetes cairan itu. Cici, Lu Ming sepertinya bisa merasakan suara mendesis di pembuluh darahnya. Kemudian, gelombang energi melonjak ke tubuh Lu Ming. Ini benar-benar berhasil. Lu Ming sangat gembira. Seketika, Lu Ming duduk bersila di tepi kolam dan mengendalikan garis keturunan pemakan roh untuk melahap dan memurnikan cairan tersebut. Tentu saja, Lu Ming tidak berani melahap terlalu banyak sekaligus. Dia hanya akan melahapnya dalam jumlah kecil. Memang benar bahwa garis keturunan pemakan roh melahap dan memurnikan cairan ini jauh lebih lambat dibandingkan esensi darah binatang iblis. Namun, itu masih jauh lebih cepat daripada menyerap energi spiritual langit dan bumi secara langsung untuk budidaya. Tingkat kultivasi Lu Ming mulai meningkat pesat lagi. Setengah hari kemudian, Lu Ming telah mencapai puncak alam master kelas 5. 3 hari kemudian, Lu Ming menerobos sekaligus dan mencapai ranah master kelas 6. Ini belum berakhir. Lu Ming terus berkultivasi. Dia berkultivasi selama lebih dari 20 hari. Secara total, Lu Ming telah berkultivasi di sini selama sebulan. Dalam waktu sebulan, semua cairan di kolam telah dimakan dan dimurnikan oleh Lu Ming, hanya menyisakan lubang. Kultivasi Lu Ming juga telah mencapai ranah master awal kelas 7. Babak 71, Batu Darah Hitam. Dalam lebih dari sebulan, kultivasi Lu Ming telah meningkat 2 tingkat. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Cairan ini mungkin sangat beracun bagi orang lain, tetapi bagi saya, ini adalah harta karun. Sayangnya, itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui melalui keberuntungan. Lu Ming merenung pada dirinya sendiri. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menghembuskannya dengan lembut. Seberkas udara terbentuk dan ditembakkan beberapa meter jauhnya seperti pedang tajam. Alam Master kelas 7 memang kuat. Dia jauh lebih kuat dari alam master kelas 5. Satu gerakan sudah cukup bagiku untuk melawan Ning Feng lagi. Merasakan energi vital berbentuk naga melonjak di tubuhnya, Lu Ming sangat gembira. Gemerisik. Pada saat ini, suara gemerisik terdengar. Suara itu datang dari dalam lubang, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat seekor cacing berwarna merah tua merayap di dalam lubang. Cacing ini lebih tebal dari ibu jari dan panjangnya lebih dari 1 kaki. Seluruh tubuhnya jernih seperti batu giok darah dan memiliki mulut taring yang tajam. Saat ini, ketika dia melihat Lu Ming, dia tampak terkejut. Dia memutar tubuhnya dan dengan cepat melesat pergi. Ini, kutu nafas darah. Lu Ming sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira. Menurut catatan kuno, serangga penghirup darah memiliki batu darah berwarna gelap sebagai teman mereka. Dengan kata lain, tempat tinggal serangga penghirup darah pasti memiliki batu darah berwarna gelap. Dia tidak menyangka akan ada kutu darah di kolam. Lu Ming tidak ragu sama sekali. Dia bergegas mendekat dan mengikuti di belakang serangga penghisap darah itu. Ketika kutu nafas darah melihat Lu Ming mengejarnya, ia memutar tubuhnya lebih cepat dan bergegas ke depan. Apakah menurutmu pergi semudah itu? Lu Ming tersenyum dan melangkah maju, mengikuti di belakang serangga penghisap darah itu. Setelah sekitar 1000 meter, kutu nafas darah tiba-tiba bersembunyi di tanah dan menghilang. Tidak baik, kutu busuk darah bisa menggali di bawah tanah. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia bergegas mendekat, tapi kutu nafas darah tidak terlihat. Bas, Lu Ming melompat ke pohon besar dan mengamati sekelilingnya. Benar saja, tidak lama kemudian, 100 meter jauhnya, sosok serangga penghisap darah muncul dari tanah dan bergegas ke depan.
Saya tidak bisa mengejarnya terlalu dekat. Ini hanya akan mengganggunya dan mencegahnya berlari kembali ke tempat peristirahatannya. Sosok Luming melintas dan dia melompat ke pohon besar lainnya. Dia melompat ke batang pohon, menahan auranya, dan mengikuti di belakang serangga penghirup darah. Mereka melintasi pegunungan dan punggung bukit, dan melanjutkan perjalanan sejauh puluhan mil. Pada saat ini, kutu nafas darah berhenti lagi. Itu menggali ke dalam tanah dan menghilang. Mungkinkah ini tempatnya? Lu Ming merenung. Dia tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia mulai mengamati. Setelah beberapa saat, masih tidak ada pergerakan. Lu Ming yakin bahwa ini pastilah habitat serangga penghisap darah. Lu Ming bergerak dan sampai di tempat di mana serangga penghirup darah menghilang. Sepertinya ada di sini. Batu darah hitam seharusnya berada tepat di bawah. Kemudian, dia mengeluarkan pedang Black Edge yang dia gunakan sebelumnya dan menggunakannya sebagai sekop untuk mulai menggali. Dengan tingkat kultivasi Luming dan ketajaman pedang Black Edge, dia mampu menggali tanah berbatu dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, sebuah lubang sedalam beberapa meter digali. Pada saat ini, lampu merah menyala dengan desir. Itu adalah kutu nafas darah. Setelah kutu nafas darah keluar, ia tidak berhenti sama sekali dan lari. Lu Ming mengabaikannya dan terus menggali. Dengan sangat cepat, aroma samar, seperti aroma kayu cendana, tercium. Semangat Lu Ming terangkat. Menurut catatan kuno, meskipun batu darah hitam disebut batu darah hitam, namun tidak berbau darah sedikitpun. Sebaliknya, ia memiliki aroma kayu cendana. Karena bau ini keluar, itu berarti pasti ada batu darah hitam di sini. Lu Ming menggali lebih keras lagi. Saat sebongkah batu digali, aroma harum memenuhi udara. Di bawahnya, sebuah batu seukuran kepalan tangan dengan garis merah darah di sekujur tubuhnya muncul di hadapan Lu Ming. Ini adalah batu darah hitam. Lu Ming sangat gembira. Dia mengeluarkan batu darah hitam dan melihatnya dengan cermat. Ini adalah tahap ketiga dari teknik naga perang yang sebenarnya, dan bahkan tahap keempat memerlukannya. Dia melihatnya dan menyimpannya di kuil tertinggi. Namun, saat berikutnya, ekspresi Lu Ming berubah karena aroma kayu cendana masih tercium dari bawah. Mungkinkah ada batu darah hitam? Lu Ming sangat gembira dan segera menggali dengan sekuat tenaga. Benar saja, dia tidak menggali terlalu dalam sebelum dia menemukan batu darah hitam lainnya. Ukurannya masih sebesar kepalan tangan, dan mengeluarkan aroma kayu cendana yang kuat. Hahaha, sungguh beruntung. Lu Ming sangat gembira dan mengeluarkan batu darah hitam. Namun aroma cendana masih tercium dari bawah. Masih ada lagi. Kali ini, bahkan Lu Ming sedikit terkejut. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah karena dia mendengar suara hembusan udara datang dari segala arah. Ada bau kayu cendana. Itu adalah batu darah hitam. Ayo cepat. Terjadi keributan, lalu 5 atau 6 sosok muncul. Bas dan EBSP, suara mendesing. Di hutan, 6 sosok tiba-tiba muncul dan mengepung Lu Ming. Mereka tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Mereka meledak dan menyelimuti Lu Ming. 4 di antaranya adalah ranah master kelas 7, dan 2 di antaranya adalah ranah master kelas 6 puncak. Ada laki-laki dan perempuan di antara 6 orang itu, tetapi mereka semua masih sangat muda, sekitar 18 atau 19 tahun. Pada saat ini, mereka berenam sedang melihat lubang besar yang digali Lu Ming dengan mata terbakar. Memang ada batu darah hitam. Nak, kamu bisa tersesat sekarang. Batu darah hitam di sini adalah milik kita. Seorang pria muda dengan hidung bengkok memandang Lu Ming dan berkata dengan dingin. Semuanya, saya orang pertama yang menemukan tempat ini. Lu Ming tersenyum tipis. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya terlebih dahulu? Itu milik kita sekarang. Pemuda berhidung bengkok itu mencibir, ekspresinya penuh kebanggaan dan arogansi. Jadi kamu ingin merampokku? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming tersenyum tipis, terlihat sangat santai. Nak, kamu sedang mencari kematian. Pemuda berhidung bengkok itu berteriak dingin, lalu mencakar Lu Ming. 5 kilatan cakar tajam diarahkan ke dada Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan. Bang! Kaca! Terdengar dentuman keras, disusul suara retakan. Kemudian, pemuda berhidung bengkok itu menjerit nyaring dan mundur belasan langkah. Salah satu tangannya gemetar dan darah terus mengalir. Kelima jarinya patah akibat pukulan Lu Ming. Berat,
Beraninya kamu. Tahukah Anda siapa kami? Kami adalah murid Aula Azure Dragon dari Sekte Pedang Mistis. Kamu sudah mati karena menyakitiku. Tangan saya. Pemuda berhidung bengkok itu menjerit dan meraung. Murid Azure Dragon Hall. Pantas saja budidayanya tidak lemah meski usianya masih muda. Ekspresi Lu Ming berubah. Kamu, aku ingat sekarang. Anda adalah Lu Ming, Raja Pendatang baru tahun ini, Lu Ming. Aku melihatmu dari jauh ketika sidang terakhir berakhir. Tiba-tiba, seorang murid perempuan berteriak. Apa, dia Lu Ming? Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku tidak menyangka kamu masih mengenaliku. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum tipis. Lu Ming, meskipun kamu adalah Raja Pendatang baru, aku masih harus memberimu sedikit nasihat. Minggir dan pergi. Kita bisa berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi karena Bloodstone gelap ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kakak senior Yao Tianyu. Kami juga mencarinya atas perintah kakak senior Yao Tianyu. Wanita itu mengucapkan kalimat demi kalimat, nadanya penuh percaya diri. Dia merasa selama dia menyebut nama Yao Tianyu, Lu Ming hanya bisa tersesat dengan patuh. Babak 72, para jenius di daftar perunggu. Siapa yang tahu bahwa kalimat Lu Ming berikutnya hampir menyebabkan dia menderita luka dalam. Siapa Yao Tianyu? Bukan urusanku kalau dia membutuhkan batu darah hitam, tapi apakah aku membutuhkannya? Aku akan melepaskanmu karena kami berasal dari Sekte Pedang Mistik. Petik 2. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Kamu, beraninya kamu. Kakak senior Yao Tianyu adalah seorang jenius di peringkat perunggu, yang teratas dari semua murid perunggu. Apakah kamu lelah hidup? Wanita muda itu berteriak dengan marah, wajahnya memerah. Dia berada di peringkat perunggu. Tidak heran dia begitu sombong. Lu Ming sedikit terkejut. Peringkat perunggu adalah daftar peringkat di antara 4 aula Sekte Pedang Mistik. Mereka yang dapat dicantumkan dalam daftar ini semuanya adalah para jenius terbaik di antara para murid perunggu. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Dia sekarang berdiri di puncak para murid perunggu. Tapi apa hubungannya dengan Lu Ming? Dia tidak peduli jika dia adalah murid peringkat perunggu. Apakah dia berpikir bahwa seorang murid dengan peringkat perunggu bisa merebut batu darah hitam miliknya? Ketika wanita itu melihat Lu Ming dalam keadaan linglung, dia mengira Lu Ming takut dengan daftar perunggu. Dia mencibir dan berkata, Lu Ming, serahkan batu darah hitam itu sekarang, lalu ikuti kami untuk bersujud dan akui kesalahanmu kepada kakak senior Yao Tianyu. Dengan cara ini, mungkin kakak senior Yao Tianyu bisa membiarkan masa lalu berlalu. Serahkan batu darah hitam, bersujud dan akui kesalahanmu. Lu Ming memandang wanita itu dengan ekspresi aneh, seolah dia sedang melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata, kalian semua adalah murid perunggu dari Sekte Pedang Mistik, tapi ada yang salah dengan otak kalian. Wanita muda itu tertegun dan baru bereaksi setelah sekian lama. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia berteriak, Lu Ming, apa yang kamu katakan? Kamu sedang mencari kematian. Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Ayo serang bersama dan lumpuhkan dia. Kalau begitu, kami akan membawanya ke kakak senior Yao Tianyu dan membiarkan dia menanganinya. Pemuda berhidung bengkok itu juga berteriak dengan ekspresi seram. Menyerang. 6 dari mereka menyerang pada saat yang sama dan menyerang Lu Ming. Pedang Qi, pancaran pedang, kekuatan cakar, angin palem langsung menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi gelap. Dengan gerakan tangannya, pedang bintang muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya pedang, dia menebas lebih dari 10 kali dalam sekejap. Ah! Ah! Dengan 6 teriakan berturut-turut, 6 pemuda dari Azure Dragon Hall mundur dengan cepat. Mereka berenam terpaksa mundur selusin langkah sebelum mereka dapat kembali berdiri. Masing-masing dari mereka memiliki luka pedang yang dalam di dada mereka, dan darah mengalir keluar. Satu pedang telah melukai 6 orang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin? Lebih dari sebulan yang lalu, saya mendengar bahwa dia mengalahkan Ning Feng, tapi itu adalah kemenangan yang sulit. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam sebulan? Wajah ke-6 pemuda itu pucat dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pergi, ayo pergi. Orang ini tidak bisa dikalahkan. Wanita itu menjerit dan segera mundur. Dia hampir kehabisan akal. Bas, bas. 5 orang lainnya tidak berani berhenti dan lari menyelamatkan diri.
Mata Lu Ming berkedip tapi dia tidak mengejarnya. Dia tidak yakin bisa membuat mereka berenam tetap hidup jika mereka berpencar. Setelah itu, Lu Ming terus menggali. Setelah itu, Lu Ming menggali 2 batu darah gelap berturut-turut. Ada total 4 batu darah gelap di tempat ini. Cukup, Lu Ming tertawa. Setelah memastikan tidak ada lagi batu darah hitam, Lu Ming berbalik dan pergi. Bunga darah Reiki dan Bloodstone gelap telah ditemukan. Saatnya kembali ke sekte. Lu Ming tersenyum. Meski ada beberapa lika-liku dalam perjalanan ini, namun semuanya dianggap lancar. Sosoknya tidak berhenti, dan dia menuju ke arah Gunung Darah Hitam. Sepanjang jalan, dia menemukan serigala darah hitam yang sendirian. Dia menjinakkannya dan menggunakannya sebagai gunung. Kuda skala hijau itu sudah lama berada di luar, mungkin dia kabur entah kemana. Serigala darah hitam ini adalah binatang iblis tingkat 2. Ia sangat kuat dan bertenaga, jauh melampaui kuda skala hijau. Dia melintasi gunung dan punggung bukit seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan gunung darah hitam dan menuju ke arah sekte pedang mistis. Di kedalaman gunung darah gelap, sesosok tubuh sedang duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung. Angka ini tampaknya baru berusia sekitar 17 tahun. Dia tampan dan memiliki ekspresi dingin. Dia hanya duduk di sana dengan santai, tapi dia memancarkan aura yang tajam. Di sampingnya, ada lebih dari 10 pemuda berdiri di sana, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Para pemuda ini termasuk 6 pemuda dari sebelumnya. Kakak senior Yao, inilah yang terjadi. Pemuda berhidung bengkok itu melaporkan. Pemuda berwajah dingin ini adalah Yao Tianyu, seorang jenius di peringkat perunggu. Di dunia bela diri Dao, yang kuat adalah yang utama. Meskipun Yao Tianyu masih muda, yang lain masih dengan hormat memanggilnya kakak laki-laki. Yao Tianyu mengerutkan alisnya dan berkata, maksudmu mungkin ada lebih dari 1 batu darah hitam di sana dan semuanya ada di tangan Lu Ming sekarang. Benar, kakak senior Yao. Lu Ming itu sangat arogan. Dia tidak hanya melukai kami, tapi dia juga tidak menunjukkan wajahmu sama sekali. Tapi Lu Ming berkata bahwa Yao Tianyu adalah sesuatu. Pemuda berhidung bengkok itu buru-buru menjawab. Tentu saja, ada banyak jawaban yang dilebih-lebihkan. Mata 5 orang lainnya berbinar, tapi mereka tidak membantah pemuda berhidung bengkok itu. Hehe, setelah mendengar ini, Yao Tianyu tersenyum dingin dan berkata, apakah semua pendatang baru begitu sombong akhir-akhir ini? Lu Ming, Raja Pendatang Baru, beraninya kamu bersikap sombong di depanku. Mari kita bicarakan hal itu dalam beberapa tahun. Kemudian, dia melihat ke kerumunan dan berkata, pergi dan temukan Lu Ming. Selama dia masih berada di Gunung Darah Hitam, aku tidak akan membiarkan dia kembali ke Vermilion Bird Hall. Ya, selusin pemuda menjawab dengan lantang. Kemudian, sosok mereka berkedip-kedip dan mereka meninggalkan puncak gunung, menghilang ke dalam hutan Gunung Darah Hitam. Lu Ming, Yao Tianyu bergumam ketika niat membunuh melintas di matanya. Serigala darah hitam itu secepat kilat, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kuda skala hijau. Dalam waktu kurang dari 7 hari, Lu Ming tiba di kota Sky Crossing lagi. Ketika dia melewati kediaman keluarga Zhu, dia menemukan bahwa rumahnya sudah kosong. Bahkan pintu utama pun tertutup sarang laba-laba. Tampaknya keluarga Zhu telah dihancurkan oleh keluarga Zhou. Beginilah keadaan benua hutan belantara surgawi. Kekuatan adalah segalanya. Setiap hari dipenuhi dengan pembunuhan, dan setiap hari, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia menemukan sebuah restoran, memesan makanan dan anggur, dan mulai makan. Tanpa disadari, pikirannya melayang kembali ke kota angin yang berapi-api. Kota Sky Crossing tidak jauh dari kota angin yang berapi-api. Ini hanya perjalanan 3 hari. Saya tidak perlu 3 hari untuk mengendarai serigala darah hitam. Sebaiknya aku kembali dan menemui ibuku. Lu Ming berpikir, sudah hampir 4 bulan sejak dia keluar. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Dia segera menyelesaikan makanannya, meninggalkan restoran, dan menuju kota angin yang berapi-api. Hanya butuh waktu lebih dari 2 hari bagi mereka untuk kembali ke kota angin yang berapi-api. Mengaum, berjalan di jalanan kota angin yang membara, serigala darah hitam melolong panjang, membuat takut semua orang di jalan. Sungguh binatang iblis yang menakutkan. Ayo pergi.
Pergi dan minta ahli dari keluarga Lu untuk menekannya. Binatang iblis telah memasuki kota. Tidak. Lihat, bukankah itu tuan muda dari keluarga Lu, Lu Ming? Itu dia, itu benar-benar dia. Terjadi keributan di dekatnya. Yang lain menjaga jarak dari Lu Ming, takut mereka akan digigit sampai mati oleh serigala darah hitam. Bang! Lu Ming menamparkan leher serigala darah hitam itu, hampir menyebabkannya jatuh ke tanah. Untuk apa kamu berteriak? Bersikaplah baik. Lu Ming memarahi. Serigala darah hitam menggonggong seperti anjing peliharaan, berperilaku sangat baik. Orang-orang di dekatnya tercengang.